Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah berikan sesat, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Allah masih berikan kita kesempatan. Allah masih berikan kita kehidupan. Allah masih membangunkan kita dari tidur. Banyak orang yang bangun cepat, pagi-pagi jam 3 sudah bangun, ya. Tapi Allah tidak berikan petunjuk untuk melaksanakan ibadah. Yang dipikirkan hanya dunia, sehingga ibadah yang seharusnya lebih utama dilakukan ditinggalkannya. Kita bersyukur sekali di pondok kita diajarkan untuk senantiasa taat beribadah. Bukan hanya sekedar ibadah yang wajib, tapi ibadah sunnah juga. Di pondok kita diajarkan ada namanya gerakan nawafil, ya, nawafil. Gerakan nawafil itu di antaranya sholat berjamaah di masjid. Kemudian sholat lain, sholat tahajud. Jangan tunggu sholat lain berjamaah baru sholat tahajud. Bangun sendiri, kemudian sholat malam. Biasakan. Kemudian ada infak subuh, insyaallah. Kenapa di waktu subuh infaknya, Ustaz? Karena di waktu subuh itu keutamaannya luar biasa. Kita dipersaksikan oleh malaikat yang mau berganti shiftnya. Malaikat itu ada yang menjaga malam, ada yang siang. Nah, di subuh itu berkumpul. Nah, kita disaksikan oleh dua malaikat. Dan banyak sekali keutamaan. Kemudian kita berselawat kepada Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan
Kajian kitab Minhajul Muslim masih di pembahasan tentang al-adabu ma'al khalqi, adab-adab kepada sesama makhluk. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang adab kepada saudara. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang adab terhadap pasangan suami istri. Al-adabu az-zawjain, adab pasangan suami istri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muslim, seorang muslim itu ya'tarifu bi'adabil mutabadati baina az-zawji wa zawjatihi. Seorang muslim itu harus tahu, ya'tarifu, mengerti dengan adab-adab mutabadalah, itu timbal balik antara suami dan istri. Wa hiya hukukun kulli minhuma 'ala sahibi, yang dia adalah hak di antara keduanya, baik suami ataupun istri. Kalau hak seorang istri berarti menjadi kewajiban bagi suami. Sebaliknya, hak seorang suami menjadi kewajiban bagi istri. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi mereka para istri-istri, mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mempunyai hak yang sama, hak yang diperlakukan secara baik dengan ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi seorang suami itu mempunyai hak yang lebih tinggi daripada istrinya. Darajah, satu tingkatan lebih tinggi daripada istrinya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Kemudian mu'allif melanjutkan penjelasan daripada ayat ini. Fahadil ayatul karimah, dan pada ayat yang mulia ini, qad asbatat likulli minaz zawjaini huquqan 'ala sahibi wa khussatil ar-rijal bimazidi darajati i'tibarat khassatin. Sungguh bagi pasangan suami istri mempunyai hak atas pasangannya, dan khusus bagi seorang suami bimazid darajah, ada tambahan derajat, haknya lebih tinggi daripada istrinya, li'tibaratin khassah, karena sebab-sebab khusus. Di antaranya, kenapa seorang laki-laki itu atau suami itu lebih tinggi haknya daripada istri? Dijelaskan Quran surah An-Nisa di ayat yang ke-32, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu
Suami menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, jadi pemimpin. Dan seorang suami juga harus memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, memberikan nafkah lahir batin. Maka kalau kita baca di Sifat Talak Kemenak itu ada di buku nikah, 6 bulan istri itu tidak dikasih dikasih jatah nafkah, ya, lahir batin, maka jatuh talaknya. Nah, itu seorang laki-laki diberikan keutamaan hak yang lebih karena sebab itu. Pertama, karena menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kemudian wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, di dalam haji wada, ketika melaksanakan haji wada, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ingatlah, ketahuilah, inna sesungguhnya lakum bagi kalian, ala nisaikum atas istri-istri kalian itu punya hak. Kemudian sebaliknya, wali nisaikum alaikum, dan istri-istri kalian terhadap kalian itu mempunyai hak juga. Walaupun anna hadhil huquq ba'duha mushtarakun, hak, bahwasanya hak-hak ini ada sebagian yang milik bersama, ada hak bersama. Kemudian baina kulli min zawjain, antara suami istri ada hak yang milik bersama. Kemudian wa ba'duha khusus, dan ada juga hak yang khusus. Ini hak untuk istri, untuk suami, ada hak bersama, ya, kedua-duanya punya hak. Kemudian ada yang khusus, ini untuk haknya suami, ini haknya istri. Bikulli minhuma ala, antara satu dengan yang lain. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan fahuququl musytarikah, maka ada pun hak-hak yang dimiliki secara bersama, di antaranya adalah yang pertama al-amanatu. Di antara hak yang dimiliki secara bersama, yang pertama adalah amanah. Jadi suami istri harus amanah, baik suami ataupun istri sama-sama harus amanah. Id yajibu ala kulli min zawjain an yakuna aminan ma'a sahibi, karena wajib atas pasangan suami istri untuk menjadi seorang yang amanah terhadap pasangannya. Fala yakhunuhu fi qalilin wala kasirin, dan tidak boleh ada yang berkhianat, baik dalam urusan kecil, qalilin, baik dalam urusan yang sedikit, wala kasirin, dan urusan yang banyak. Idza zawjani asbahu bi syarikaini fala budda min tawaffuril amanah, karena pasangan suami istri itu adalah sekutu. Fala budda min tawaffuril amanah, maka harus untuk menunaikan amanah. Wal usli, dan memberi nasihat, ya, wasidqi, dan bersifat jujur.
wa ikhlasi dan ikhlas bainahuma di antara keduanya fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima al-khassati wal ammati, di setiap persoalan kehidupan keduanya, baik yang bersifat umum ataupun khusus. Jamaah subhanallah. Jadi hak yang dimiliki secara bersama yang pertama adalah amanah. Tidak boleh di dalam pasangan hubungan suami istri ada yang berkhianat. Ya, contohnya seperti selingkuh. Ya. Karena ya ketika kita melakukan akad itu sudah membuat perjanjian yang sangat kokoh, ya, mitsaqun ghalidho. Jadi kita kalau sudah akad nikah, jadi antara suami dan istri punya amanah. Saling menjaga kepercayaan. Kalau saling dipercaya, tidak boleh ada yang mengkhianati pasangannya. Kan di dalam hadis juga dijelaskan, la imana iman lam aman, tidak beriman orang-orang yang tidak amanah. Istri itu orang tuanya rela menyerahkan anaknya kepada calon suaminya, itu karena dia yakin calon suami dari anaknya adalah orang yang amanah. Maka jangan sampai kita mengkhianati itu. Kita ingkari janji kepada orang tua istri kita jaga amanahnya. Kemudian hak yang dimiliki secara bersama antara pasangan suami istri adalah al-mawaddatu wa rahmah, yaitu saling cinta, ya, dan kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi, ya, mawaddah wa rahmah. Bihaitsu yahmilu kullu minhuma li sahibi, cinta dan kasih sayang ini harus, ya, diberikan bagi keduanya. Istri harus mencintai dan menyayangi suaminya. Sebaliknya, seorang suami juga harus mencintai dan menyayangi istrinya. Kemudian akbaru qadri minal mawaddati al-khalisah. Kemudian memberikan cinta yang benar-benar tulus, khalisah. Wa rahmatis syamilah, dan kasih sayang yang utuh. Yatabadalaniha bainahuma tilakal hayat, dan itu diberikan, cinta dan kasih sayang itu harus diberikan tilakal hayat, sepanjang hayat, ya. Misbaqan liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan antara kalian pasangan yang sejenis, yang serupa dari jenis kita. Allah jadikan kita berpasang-pasangan dari pasangan yang sejenis. Allah tidak pasangkan kita dengan pohon yang dari jenis kita. Manusia jodohnya manusia. Itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya tidak ada orang menikah dengan sapi. Kita sudah dipasangkan dengan jenisnya masing-masing. Kalau manusia, nikahnya sama manusia. Jangan ada yang nikah sama jin. Ini banyak viral ya. Sama AI. Menyalahi kodratnya. Nikah sama jin. sama Ya. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya tenteram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi kalau sudah menikah itu tentram, ya Bang Cahyo. Aduh. Kita Bang Cahyo. Nambah boleh lah. Apa aja habis. Kemudian mu'allif melanjutkan tahqiqan li qawlihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li qawli Rasulullah alaihi salatu wassalam, man lam yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kalau mau disayang, ya sayang. Ya. Kalau mau disayangi istri, ya sayangi istri. Suami juga, istri juga kalau mau disayangi sama suami, ya sayangi suaminya. Bagaimana caranya? Tunaikan hak-hak. Kemudian ini baru masuk ke pembahasan tentang hak-hak bersama. Nanti ada hak-hak khusus yang lebih rinci lagi antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, hak yang dimiliki bersama adalah as-siqatu, siqah. Ya. As-siqatul mutabadalah. Ini adalah saling percaya. Saling percaya. Siqah. Bainahuma, di antara keduanya, bihaitsu yakunu kullun minhuma wathiqan fil akhar wa la yakhafu adna syakki fi sidqihi wa nuslihi. Adab atau hak yang dimiliki secara bersama adalah saling percaya antara keduanya, sehingga menjadikan keduanya tidak ada saling curiga. Itu hak bersama. Jadi antara suami dan istri saling percaya, jangan ada yang saling curiga. Bagaimana caranya supaya saling percaya? Ya harus amanah. Tadi ini berkaitan, nyambung. Jangan izin ngisi pengajian tapi pergi yang lain-lain. Izin pergi mancing, tahu? Tidak pulang-pulang. Yang dipancing yang lain, bukan ikan.
Itu namanya tidak aman. Harus saling percaya, termasuk istri juga. Tidak boleh suuzon terhadap suaminya, curiga. Suaminya pulang, diperiksa HP-nya. Pokoknya semua diperiksa. Bisa lihat suaminya keluar, pulang-pulang cek lagi HP-nya. Ya, menuduh suaminya yang tidak-tidak, itu tidak boleh. Harus saling percaya, tidak boleh ada suuzon di antara keduanya, baik istri ataupun suami. Kemudian wa ikhlas lahu, dan harus ikhlas lahu kepadanya, wa dzalika liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Pada surah Al-Hujurat ayat yang 10. Warrabitatu az-zawjiyatu la tazidu ukhuwatal iman illa tawthiqan wa tawkidan wa taqwiyatan. Dan ikatan suami istri tidak akan bertambah, tidak akan semakin erat, ya bertambah. La yazidu, tidak akan bertambah kecuali dengan iman. Ya, iman. Illa tawsiqon. Ya. Iman illa tawsiqon wa tawkidan. Yang kuat. Makanya kalau Ustaz Hilman itu berikan biasanya penjelasan sederhana, kalau suami istri itu semakin taat kepada Allah, dia akan semakin dekat. Dia memberikan perumpamaan segitiga, ya, segitiga. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka hubungan suami istri akan semakin erat. Segitiga yang kita tuju itu Allah Subhanahu wa taala. Di puncaknya ada Allah, di bawahnya itu suami dan istri. Semakin dekat kepada Allah, maka hubungan suami istri akan semakin erat. Ya, semakin sakinah, mawaddah warahmah. Masya Allah. Ya memang benar. Yang dijelaskan oleh penulis kitab ini supaya ya saling percaya, tidak ada curiga, kemudian amanah. Caranya adalah meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan iman? Perbanyak ketaatan, melaksanakan ketaatan, jauhi maksiat. Baik, kemudian adab yang dimiliki secara bersama antara suami dan istri. Yang keempat adalah al-adabul ammah, ya, adab-adab umum. Seperti apa? Min rifqin, ya, seperti bersikap lemah lembut, rifqin fil muamalah, dalam muamalah, aktivitas sehari-hari kita berbuat lemah lembut kepada pasangan kita. Tidak ada yang teriak-teriak, ya, bersikap lemah lembut. Kemudian wa talaqati wajhin, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri, yang manis, ya, senyum. Wa karam qawli, dan berkata yang baik. Wa taqdirin wa ihtiramin, ya, saling menghargai, saling menghormati. Wa hiya mu'asyaratu bil ma'ruf, ya, dan
Ini adalah interaksi yang dilakukan dengan cara yang baik. Allati amarallahu biha fi qoulihi ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat yang ke-19. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka dan pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Wa hiya al-istihsa'u bil khair, memberikan wasiat-wasiat yang baik. Alladzi amara bihi Rasul al-azim fi qoulihi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, wastausu bin nisa'i khairan, dan berikanlah wasiat kepada istri-istri ya, dengan wasiat yang baik. Fahadil jumlatu minal adabil mushtarakati baina zawjain, dan maka inilah di antara adab-adab yang dimiliki secara bersama antara suami dan istri. Ada 4. Yang pertama tadi amanah, ya, harus amanah suami istri. Kemudian mawaddah warahmah, saling cinta dan saling sayang. Kemudian as-siqatul mutabadalah, saling percaya, siqah, ya, bisa dipercaya. Kemudian al-adabul ammah, ya, adab-adab secara umum, ya, seperti tadi bersikap lemah lembut. Kemudian perkataan kita harus baik, saling menghormati, menghargai. Kemudian wallati yang bagi an yatabadalaha bainahuma amalan bil misaqil ghalid alladhi usyira ilaihi fi qoulihi ta'ala. Yang hak-hak yang dimiliki bersama ini yang harus diberikan antara keduanya, baik suami dan istri, untuk melakukan sebagai bukti perjanjian yang kokoh, misaqul ghalid alladzi usyira ilaihi fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana ta'khudu, kalian mengambilnya, ya, wa qad afdha ba'duhum ba'd, dan sungguh kalian sudah mempergauli antara satu dengan yang lain. Wa akhadha minkum mitsaqan ghalidha, dan kalian juga sudah mengambil, ya, perjanjian yang kokoh, itu akad nikah. Wa ta'atan lillahi ta'ala, dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan hak bersama ini, yaitu amanah, kemudian cinta kasih sayang, saling percaya, kemudian adab-adab secara umum tadi, semuanya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qail subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian, ya. Maksudnya adalah suami istri. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. Baik, jamaah subhanallah, inilah hak-hak yang dimiliki secara bersama di antara suami dan istri.
Kemudian selanjutnya ada hak-hak yang dimiliki secara khusus. Ya, ini nanti dibahas secara rinci. Hak-hak suami, kemudian ada hak-hak istri yang menjadi kewajiban bagi suami. Nanti akan dibahas di bahasan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.